Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Baik, siswa kelas 8, kita lanjutkan kembali soal pengayaan bagi kalian, karena materi sebenarnya sudah selesai untuk pelajaran kalian pada kelas 8 dari semester 1 dan 2 ya. Maka saya lanjutkan saja dengan soal-soal pengayaan, mudah-mudahan ada manfaatnya menjelang kalian menghadapi PAT. Kita lanjut ya. Untuk soal pengayaan ini masih di bab sedekah, hadiah dan hibah untuk sampai nanti nomor 30. Kita nomor 11. Di antara hal yang terlarang dan tidak termasuk hibah atau hadiah adalah ya, itu tidak termasuk hibah atau hadiah. Ini yang benar adalah A. Ini sebenarnya jawaban yang zakat ini kan bukan kategori hibah atau hadiah. Ini sebenarnya pemberian saja. Pemberian saya dalam pengertian kita di Indonesia. Jadi jawabannya benar adalah riswah dan gratifikasi. Jadi riswah ini adalah bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesianya riswah itu sama dengan suap atau sogokan. Jadi artinya memberikan sesuatu dengan maksud tertentu, mempengaruhi keputusan kepada penerima, itulah riswah. Nah, di Indonesia ada undang-undang tentang anti korupsi. Nah, korupsi itu termasuk kategorinya riswah. Sebenarnya gratifikasi adalah salah satu bagian jenis dari korupsi. Dalam pengertian ini pemberian yang bersifat fasilitas. Misalnya ada seseorang mau menikahkan anaknya, seorang pejabat. Gratifikasinya adalah oleh rekannya, mungkin dia rekan yang lain, itu artinya seseorang atau juga suatu buah perusahaan yang selama ini nih dekat dengan memberikan proyek umpamanya, gratifikasinya adalah misalnya menyediakan fasilitas gedung untuk pernikahan itu, termasuk untuk cateringnya dan seterusnya dan seterusnya. Itulah gratifikasi. Atau gratifikasi dalam bentuk lain, misalnya pemberian tiket liburan selama 2 minggu ke Bali, misalnya ke Lombok, itu gratifikasi. Jadi gratifikasi itu sebenarnya adalah hibah yang ilegal, hibah yang haram, kan termasuk salah satu jenis korupsi untuk membuat orang lain senang, tapi pada dasarnya mempengaruhi keputusan bagi yang diberinya itu. Itulah. Jadi riswah dan gratifikasi itu sebenarnya satu jenis saja ya. Nomor 12, orang yang menarik kembali hibah menurut hadis taubahnya seperti ya. Nomor 12 itu diibaratkannya itu seekor anjing. Jadi mislu kalban lah gitu ya, seperti seekor anjing jilat dan membalik muntahannya. Bayangkan seorang yang sudah memberikan sesuatu kemudian menarik kembali seperti anjing, suatu perbuatan yang sangat buruk ya, menjilat kembali muntahannya. Sementara muntahan itu adalah sesuatu yang menjijikan, yang najis. Nomor 13, menurut syariat hibah yang boleh ditarik kembali diantaranya adalah ya, ini ada yang hilang ini ya, tapi untungnya jawaban masih ada yang benar ini. Oh, ini ada sebenarnya tidak hilang ya, cuma jaraknya saja ini saya lihat. Jaraknya mungkin harus diperlebar. Oh iya. Jadi yang benar adalah hibah dari ayah kepada anaknya. Jadi misalnya ayahnya masih ada, anaknya masih ada yang menghibahkan kepada anaknya suatu petak tanah. Kemudian suatu ketika mungkin anaknya berbuat kesalahan besar, oleh ayahnya ditarik. Saya tidak jadi menghibahkan kepada kamu tanah itu. Itu boleh.
Jadi tidak termasuk dalam kategori perbuatan yang buruk sebagaimana anjing yang menjilat kembali muntahannya. Ini yang dibolehkan. Yang di luar itu tidak boleh. Misalnya seseorang hubungan ayah kepada anak, itu yang dilarang, ya. Kategorinya perbuatan yang buruk karena seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya. Nomor 14. Barang hibah secara sederhana, artinya barang pemberian. Pengertian hibah nomor 14, ya. B. Ini kayaknya mirip dengan yang tadi mungkin soalnya, ya. Mungkin terulang saja. Nomor 15. Sebuah kebaikan yang diberikan seperti hadiah menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diterima dengan syarat. Ya, syarat itu kita menerima hadiah syarat gitu. Menerima hadiah dari seseorang syaratnya bagaimana menurut Rasulullah? Artinya harus dilihat. Yang benar adalah tidak berlebih-lebihan dan tidak diminta. Jadi ada dua syarat menurut Rasulullah. Tidak berlebih-lebihan. Kalau berlebihan kan mencurigakan. Misalnya seseorang menghibahkan sesuatu yang mahal. Nah, orang bertanya apa maksudnya? Ya. Yang kedua syaratnya kata Rasulullah tidak diminta. Ya. Jadi ketika tidak diminta pun kita harus ngelihat. Benar kamu tidak meminta. Tapi yang diberikannya di luar kewajaran, ya. Seseorang tiba-tiba memberikan sesuatu yang di luar dugaannya yang nilainya berlebihan, tidak wajar lah, ya. Karena hadiah harus hal yang sifatnya wajar meskipun tidak diminta. Jadi kalau tiba-tiba saya mendapatkan hadiah tanpa sebab dari seseorang, ini buat Pak Hafil mobil 1, sementara saya tidak kenal dia dan tidak pernah membuat jasa kepada dia, hal tersebut sesuatu yang patut dicurigai. Jadi kata Rasulullah, meskipun tidak diminta, kalau tidak, syaratnya adalah tidak berlebih-lebihan, ya, supaya tidak menimbulkan syakwa sangka. Nomor 16, hibah dengan maksud untuk mendapatkan imbalan, ya. Hukumnya itu, perhatikan nomor 16, hukumnya makruh. Hukum di dalam Islam itu kan ada haram, ya, tidak jatuh ke haram, ya. Jadi tidak jatuh ke haram memberikan sesuatu dengan maksud agar mendapat balasan. Jadi hanya makruh saja. Mubah juga tidak. Kalau mubah itu kan ibahah boleh, ya, itu tidak boleh karena makruh. Sementara makruh itu perbuatan yang sebenarnya patut dijauhi. Karena makruh itu kan sesuatu yang tidak disukai sebenarnya oleh Allah dan Rasulnya. Karena dia apa? Meskipun tidak berdosa, tapi itu akan mendekati jatuh kepada dosa, ya. Karena itu makruh itu ibaratnya sesuatu yang subhat. Rasulullah dan juga para sahabat sangat menghindari hal-hal seperti itu. Kemudian nomor 17, hukum riswah dan gratitasi adalah hukum riswah dan gratifikasi. Jadi hukum suap menyuap, hukum sogok menyogok. Ini dalam Islam tuh keras sekali, ya. Jadi hukumnya tuh haram. Haram, perhatikan. Ya, nomor 18, seorang anak masih belum balik tetapi mempunyai warisan yang banyak, kemudian dia menghibahkan sebagian hartanya berupa tanah untuk sekolah. Maka hukum hibah tersebut, ya, adalah tidak sah. Tidak sah karena dia masih anak-anak, ya. Belum tamyiz, belum, kalau dalam istilah perdata itu belum cakap hukum. Dalam Islam cakap hukum juga disyaratkan. Jadi tidak sah, ya. Nomor 19, anak yang masih ada dalam kandungan dan kemudian mendapat hibah, maka hukumnya, perhatikan, tidak sah. Ini sebagaimana hukum perdata umum juga di barat juga sebagaimana, karena dia belum keluar. Siapa tahu ketika keluar dia meninggal, ya. Jadi artinya harus lahir dulu, terus dipastikan kondisinya, hidup atau tidak. Seorang ibu mendatangi guru wali kelas di sekolah karena tahu nilai pelajaran anaknya buruk. Ibu tersebut kemudian memberikan sejumlah uang yang cukup besar kepada wali kelas tersebut sambil berkata, tolonglah nilai anak saya. Yang dilakukan ibu itu termasuk sogokan, termasuk riswah. Karena apa? Jelas. Ibu itu sudah berkata, tolonglah nilai anak saya. Maka dengan demikian, ibu ini bermaksud untuk menyuap guru itu agar memperbaiki nilainya. Saya kira itu sampai nomor 20 dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.